Shalom saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Salam beriman bertumbuh dalam firman. Hari ini kembali kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, yang kiranya kebenaran firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Renungan firman Tuhan pada hari ini terambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-21 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem dan tiba di Betfage yang terletak di Bukit Zaitun, Yesus menyuruh dua orang muridnya dengan pesan, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya, ia akan segera mengembalikannya." Hal itu terjadi supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi. "Katakanlah kepada putri Sion, lihat rajamu datang kepadamu, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah." Maka pergilah murid-murid itu dan berbuat seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka. Mereka membawa keledai betina itu bersama anaknya, lalu mengalasinya dengan pakaian mereka, dan Yesus pun naik ke atasnya. Orang banyak yang sangat besar jumlahnya menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menyebarkannya di jalan. Dan orang banyak yang berjalan di depan Yesus dan yang mengikutinya dari belakang berseru, katanya, "Hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, Hosana di tempat yang maha tinggi." Dan ketika ia masuk ke Yerusalem, gemparlah seluruh kota itu dan orang berkata, "Siapakah orang ini?" Dan orang banyak itu menyahut, "Inilah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea." Demikian saudara teks firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini. Dan tema firman Tuhan pada hari ini adalah sambutlah Yesus sebagai Raja. Nah saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, tentu mungkin kita semua pernah menyaksikan berbagai macam penyambutan dari orang-orang yang sangat terkenal dan terhormat, ya. Misalnya mungkin kita pernah melihat bagaimana sambutan terhadap seorang presiden yang datang mengunjungi suatu kota, atau menyambut seorang artis yang sangat terkenal, artis yang sangat populer di seluruh dunia datang mengunjungi sebuah kota. Tentu saja sambutan yang akan diberikan akan sangat meriah dan dipenuhi dengan berbagai macam persiapan yang maksimal. Demikian pula saudara, mungkin ada di antara saudara atau kita semua pernah melihat, ya minimal dalam tayangan film ya, bagaimana di dalam film itu ada sambutan terhadap seorang raja yang sangat besar. Nah, menyambut seorang raja ini tentu saja berbeda dengan menyambut orang biasa, ya. Menyambut seorang raja ini pastilah akan sangat meriah dibandingkan saudara ya, menyambut orang yang biasa-biasa saja. Nah, ketika orang menyambut seorang raja yang sangat terkenal, yang sangat terhormat, yang sangat mulia, biasanya raja tersebut akan disambut dengan meriah oleh rakyatnya. Ya, disambut dengan segala persiapan-persiapan yang begitu megah, yang begitu maksimal. Dan biasanya saudara, raja yang akan disambut dengan meriah oleh rakyatnya itu, pastilah raja ini dia akan memakai jubah kebesaran. Atau bisa juga dia memakai pakaian perang, karena mungkin saja dia baru kembali dari medan perang. Dia menunggang seekor kuda yang gagah, ya, perkasa, ya, disertai oleh para jenderalnya, oleh para pembesarnya, dan juga disertai oleh para prajuritnya yang gagah berani. Ya, ini pemandangan pada umumnya ketika penyambutan seorang raja. Nah, di dalam bagian firman Tuhan ini kita membaca tentang kedatangan Yesus Kristus ke Yerusalem yang juga disambut oleh banyak orang.
Nah, saudara, peristiwa ini terjadi menjelang perayaan Paskah, ya, di mana seluruh orang Israel dari berbagai pelosok, dari berbagai tempat, ya, dari berbagai kota-kota atau negeri-negeri di mana mereka merantau datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Jadi bisa dikatakan, saudara, kota Yerusalem itu pasti akan penuh, pasti akan ramai, pasti akan padat oleh banyak orang yang hendak merayakan Paskah. Nah, di dalam teks firman Tuhan kita tadi sudah membaca bagaimana sebelum memasuki Yerusalem, Tuhan Yesus dia menyuruh kedua orang muridnya untuk meminjam seekor keledai betina dan anaknya yang akan digunakan untuk tunggangan Yesus ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem. Ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Nah, saudara, apa yang dilakukan oleh Yesus tersebut, ini rupanya merupakan sebuah penggenapan dari nubuatan Nabi Zakaria mengenai kedatangan Mesias, Raja Damai, ayat yang keempat sampai dengan ayat yang kelima yang tadi kita sudah baca. Dan di dalam ayat ini, saudara, ini merupakan sebuah kutipan dari Zakaria pasal 9, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengan kata lain, di dalam bagian firman Tuhan ini, Yesus sedang memproklamirkan dirinya bahwa dia itu adalah Mesias, Raja Damai, yang sudah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria sekitar 500-an tahun yang lalu. Bayangkan, saudara, ya, 500-an tahun yang lalu Nabi Zakaria menubuatkan kedatangan Mesias, sang Raja Damai itu. Dan hari itu Yesus menggenapi apa yang dinubuatkan oleh Nabi Zakaria itu. Hari itu Yesus memproklamirkan dirinya bahwa dialah Mesias, Raja Damai yang telah dinubuatkan oleh Nabi Zakaria sekitar 5 abad yang lalu, 500-an tahun yang lalu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, ada yang menarik dari kisah ini, saudara. Berbeda dengan raja-raja pada umumnya, yang tadi saya sudah sebutkan, yang tadi saya sudah jelaskan, ya. Berbeda dengan raja-raja pada umumnya yang menunggang kuda yang gagah serta memakai pakaian kebesaran atau pakaian perang diiringi oleh para jenderal, para pembesar, dan para prajurit yang berani ketika raja ini disambut dengan megah dan meriah oleh rakyatnya. Tuhan Yesus justru jauh dari semua itu. Ya, kalau raja-raja pada umumnya disambut dengan menunggang kuda perang yang gagah perkasa, Tuhan Yesus justru disambut dengan menunggang seekor anak keledai. Jika raja-raja pada umumnya disambut dengan memakai jubah atau pakaian kebesaran atau mungkin pakaian perang, Tuhan Yesus justru disambut dengan memakai pakaian biasa saja. Jika raja-raja diiringi oleh para jenderalnya, oleh para pembesar dan para prajurit yang gagah berani ketika disambut oleh rakyatnya, Tuhan Yesus justru hanya diiringi oleh murid-muridnya saja yang adalah orang-orang biasa, ya, yang memiliki status sosial yang rendah pada masa itu, ya. Siapa murid Yesus? Kita tahu bersama, bukan? Murid Yesus ini adalah mantan pemungut cukai. Murid Yesus ini adalah mantan nelayan, bahkan ada salah seorang aktivis kemerdekaan, ya. Seorang yang biasa saja, masyarakat yang mungkin bisa dikatakan berasal dari status sosial yang rendah. Nah, Yesus diiringi oleh murid-muridnya ini, saudara. Tetapi meskipun demikian, saudara, meskipun kedatangan Yesus sebagai Mesias Raja Damai itu disambut tidak seperti raja-raja pada umumnya, tetapi kita melihat Alkitab mencatat bahwa banyak juga orang yang menyambutnya. Mereka menyambut Yesus dengan cara menghamparkan pakaian mereka di jalan, maupun juga dengan memotong ranting-ranting dari pohon-pohon dan menebarkannya di jalan sambil mereka berseru, "Hosana bagi anak Daud,
diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Ayat 8 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Nah saudara, apa yang dilakukan oleh orang banyak itu dalam menyambut Yesus sebagai Mesias, Sang Raja Damai itu, ini jelas bukanlah tanpa makna, tetapi justru syarat dengan makna. Tindakan orang banyak menghamparkan pakaian ketika menyambut seorang raja, ini merupakan sebuah tindakan simbolik dari menunjukkan rasa hormat kepada otoritas sang raja, serta penyerahan diri kepada otoritas sang raja. Nah pada masa itu saudara, ketika orang menghamparkan pakaiannya menyambut kedatangan raja, itu merupakan sebuah tindakan simbolik dari sikap atau tindakan yang menunjukkan rasa hormat kepada raja itu, dan juga sebuah tindakan simbolik di mana orang itu menyerahkan dirinya kepada otoritas sang raja untuk tunduk, taat, menyerahkan diri sepenuhnya kepada otoritas sang raja. Ya, jadi ini adalah sebuah tindakan simbolik, bukan sebuah tindakan yang terjadi kebetulan saja. Tidak, saudara. Dan kita juga melihat mereka bukan hanya menghamparkan pakaian mereka di depan Yesus, tetapi juga saudara mereka berseru, hosana bagi anak Daud, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan, hosana di tempat yang maha tinggi. Mengapa mereka sambil berseru? Mengapa mereka sambil berkata demikian, saudara? Mereka menyerukan hal ini. Mereka menyambut Yesus dengan seruan ini. Oleh karena seruan ini, saudara, merupakan sebuah doa. Seruan ini merupakan sebuah harapan, sekaligus juga merupakan sebuah puji-pujian kepada Kristus Sang Mesias, Raja Damai yang datang untuk mewujudkan keselamatan, kesejahteraan, serta kemenangan. Ya, jadi seruan mereka ini, saudara, ini merupakan kutipan dari Mazmur 118, ayat 25 sampai dengan 26 yang berbicara juga tentang kedatangan Mesias yang akan datang. Ya. Rupanya saudara, orang banyak ini percaya, menganggap Yesus sebagai Mesias yang akan datang untuk membawa kelepasan dan keselamatan kepada mereka. Sehingga mereka mengutip Mazmur ini dan menyerukannya kepada Yesus. Nah, istilah hosana sendiri, saudara, ini mempunyai arti, ya Tuhan, selamatkanlah kami. Ya Tuhan, berilah kiranya keselamatan kepada kami. Dengan seruan tersebut, saudara, orang banyak ini percaya, orang banyak ini berharap bahwa Yesuslah, dialah Mesias yang mereka sungguh-sungguh harapkan akan membawa kepada mereka kelepasan dan keselamatan. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, apa yang dilakukan oleh Yesus ini rupanya telah menimbulkan kegemparan di kota Yerusalem. Ayatnya yang ke-10. Ya. Kedatangan Tuhan Yesus ke Yerusalem telah menimbulkan kegemparan, kegaduhan di kota itu. Ya, orang-orang yang ada di kota Yerusalem, mereka bertanya-tanya satu dengan yang lain tentang siapa orang ini. Siapakah orang ini yang disambut sedemikian megah, yang disambut sedemikian gempitanya, bagaikan seorang raja, tetapi tampilannya kok bukan seperti raja-raja pada umumnya. Nah, siapa orang-orang ini, saudara? Siapa orang-orang yang ada di kota Yerusalem yang gempar ketika melihat Yesus disambut sedemikian megah dan meriahnya? Kemungkinan besar, saudara, orang-orang ini adalah orang-orang Yahudi Helenis, atau orang-orang Yahudi yang ada di perantauan yang hari itu telah datang ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Ya, jadi orang-orang Yahudi diaspora, orang-orang Yahudi yang tersebar di berbagai penjuru daerah, kota-kota atau bangsa-bangsa lain. Hari itu mereka datang ke Yerusalem untuk mentaati hukum Taurat, merayakan Paskah. Ya.
Nah, oleh karena mereka itu saudara tersebar di berbagai tempat perantauan, di negeri-negeri yang jauh, bisa jadi mereka tidak mengenal Yesus, sehingga orang-orang itu menjadi gempar dan bertanya, siapakah orang ini? Mereka menjadi gempar ketika Yesus masuk ke kota Yerusalem, disambut dengan sedemikian megah, disambut dengan sedemikian meriah bak seorang raja, meskipun mereka bertanya-tanya, kok tampilan raja seperti ini? Ya, mereka bertanya, siapakah orang ini? Dan orang-orang yang sudah tahu siapa Yesus, mereka memberikan jawaban bahwa dia adalah Nabi Yesus dari Nazaret di Galilea. Ayatnya yang ke-11. Nah, saudara, inilah kisah dari bagian firman Tuhan ini tentang kedatangan Yesus ke Yerusalem yang disambut sedemikian meriah oleh masyarakat pada waktu itu. Bahkan bukan hanya disambut, tetapi juga saudara menimbulkan kegemparan, menimbulkan kegaduhan di kota Yerusalem. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, dari apa yang dilakukan oleh Yesus ini, yang berbeda dengan raja-raja pada umumnya, kita bisa melihat bahwa Yesus Kristus memang dia sedang memproklamirkan dirinya bahwa dia adalah Mesias, Raja yang rendah hati. Ini kita bisa lihat dari tampilan dia ketika dia memproklamirkan dirinya kepada masyarakat pada waktu itu bahwa dia adalah Mesias, Raja. Dia adalah Raja yang rendah hati, yang datang untuk membawa damai kepada mereka yang tinggal di Israel, yang mungkin sudah tahu siapa dia, maupun kepada mereka yang tinggal di luar Israel, kepada bangsa-bangsa lain yang datang dari berbagai-bagai tempat, dari berbagai pelosok, dari berbagai negeri yang belum kenal dia, yang belum tahu siapa dia. Jadi Yesus memproklamirkan dirinya kepada semua orang, bukan hanya di Yerusalem, tetapi juga kepada semua bangsa-bangsa yang diwakili oleh orang-orang yang datang dari berbagai bangsa itu. Yesus datang menyatakan dirinya bahwa dialah Mesias, Raja yang rendah hati, yang datang untuk membawa damai. Nah, saudara, apa yang kita bisa pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Ya, pertama, saudara, di dalam bagian firman Tuhan ini kita belajar bahwa Yesus Kristus itu adalah Mesias, Raja damai yang datang untuk membawa damai bagi umat manusia. Ya. Nah, ada dua kebenaran penting yang kita bisa dapat temukan ketika berbicara tentang Yesus Kristus adalah Mesias, Raja damai yang datang untuk membawa damai bagi umat manusia. Ada dua kebenaran penting. Pertama, saudara, Yesus Kristus adalah Mesias, Raja damai yang ditentukan, yang ditetapkan, dan yang juga diutus Allah untuk membawa damai bagi manusia berdosa. Ya, dialah yang ditentukan Allah, ditetapkan Allah, diutus oleh Allah untuk membawa shalom, untuk membawa damai bagi manusia berdosa. Ya, di dalam Roma pasal 3 ayat 25a di situ dikatakan, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Perhatikan kalimat, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian, jalan pendamaian. Ya. Jadi Yesus Kristus ini dia adalah Mesias, dia adalah Raja damai yang ditetapkan, ditentukan, diutus oleh Allah untuk membawa shalom, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Tidak ada tokoh lain selain hanya Yesus Kristus. Kemudian saudara di dalam 2 Korintus 5 ayat 18-19 di situ dikatakan, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka, ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kamu. Perhatikan, ya. Semuanya ini dari Allah
yang dengan perantaran Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Jelas sekali. Allah lah yang menetapkan, Allah lah yang menentukan, Allah lah yang mengutus Yesus Kristus untuk mendamaikan kita manusia berdosa ini dengan diri Allah sendiri. Selanjutnya saudara, Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Lihat itu. Ya, sangat jelas sekali bahwa Yesus Kristus, dia adalah yang ditentukan, ditetapkan, diutus oleh Allah untuk mendamaikan dunia, untuk mendamaikan manusia berdosa, saudara dan saya dengan diri Allah. Hanya Yesus, di dalam Yesus, dan melalui Yesus. Kebenaran yang kedua, oleh karena Yesus Kristus itu ditentukan, ditetapkan, diutus Allah untuk membawa shalom, mendamaikan manusia berdosa dengan Allah, maka dengan demikian saudara, hanya Yesus Kristus saja yang bisa mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Ini sudah final, ya. Yesus Kristus sajalah yang bisa mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Tadi kita sudah lihat dalam 2 Korintus 5 ayat 18 sampai 19. Allah sudah menentukan, Allah sudah menetapkan, Allah sudah mengutus Yesus Kristus untuk menjadi jalan pendamaian bagi manusia berdosa dengan Allah. Dan itu berarti tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Manusia berdosa, saudara dan saya yang berdosa ini bisa memperoleh shalom dengan Allah, bisa memiliki damai sejahtera dengan Allah selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Ya. Kolose 1 ayat 19 sampai 20. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah, oleh Kristus, Ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Allah mendamaikan dirinya dengan manusia berdosa. Melalui siapa? Melalui Kristus Yesus. Ya. Jadi saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kebenaran ini perlu kita ketahui dan imani bersama. Inilah kebenaran yang harus kita ketahui dan kita imani bersama, bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang ditentukan, yang ditetapkan oleh Allah sendiri untuk mendamaikan manusia berdosa dengan Allah. Di luar Yesus Kristus, manusia berdosa, saudara dan saya, tidak dapat memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Dengan kata lain, saudara, tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain. Entah itu perbuatan baik, amal ibadah, atau segala jasa usaha kita. Tidak, ya. Tidak ada cara lain, tidak ada jalan lain agar manusia, saudara dan saya dapat memperoleh damai sejahtera dengan Allah selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Pelajaran kedua, saudara, yang kita bisa lihat, yang kita bisa ambil dari bagian firman Tuhan ini adalah kita harus menyambut Yesus Kristus yang diutus Allah sebagai Raja Damai itu. Ya, kita harus menyambut Yesus Kristus, Sang Raja Damai yang sudah ditetapkan, yang sudah ditentukan dan diutus Allah untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita manusia berdosa dengan Allah. Oleh karena Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan yang ditetapkan oleh Allah sendiri, dan Allah tidak menetapkan cara lain, jalan lain selain hanya melalui Yesus untuk mendamaikan manusia berdosa, saudara dan saya dengan Allah, maka kita harus menyambut Yesus Kristus agar kita bisa memperoleh damai sejahtera dengan Allah, agar kita bisa memperoleh shalom dengan Allah, agar kita manusia berdosa ini bisa diperdamaikan dengan Allah. Caranya bagaimana? Berdasarkan teks firman Tuhan ini yang tadi kita sudah lihat, ya. Dari tindakan simbolis yang dilakukan oleh orang banyak dalam menyambut Yesus, kita bisa belajar di situ. Maknanya adalah cara supaya kita bisa didamaikan dengan Allah, maka kita harus percaya kepada Yesus Kristus yang ditetapkan,
ditentukan, diutus oleh Allah untuk menjadi jalan pendamaian bagi kita dengan Allah. Kita harus percaya kepadanya. Kita harus menundukkan diri kita dan menyerahkan diri kita kepada Kristus, ya, dan memohon kepada Kristus, Hosana. Tadi kita sudah belajar, ya. Memohon kepada Kristus, Hosana. Ini merupakan sebuah permohonan. Ini merupakan sebuah doa. Ini merupakan sebuah harapan dan puji-pujian kepada Kristus, Sang Raja Damai itu, agar supaya keselamatan kekal di dalam namanya itu dapat terwujud dalam kehidupan kita. Agar supaya kita dilepaskan dari dosa-dosa yang masih membelenggu kita. Agar supaya kita dilepaskan dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan. Dan agar supaya kerajaan Allah itu hadir dan berotoritas sepenuhnya di dalam kehidupan kita secara pribadi, di dalam kehidupan keluarga atau rumah tangga kita, bahkan di dalam kehidupan gereja kita sekalipun, dan juga di tengah-tengah masyarakat kita. Inilah cara yang benar di dalam menyambut Yesus Kristus, Sang Raja Damai itu. Kita harus menyerahkan diri kita. Kita harus menundukkan diri kita kepada Kristus, memberi diri kita untuk didamaikan oleh Allah melalui iman percaya kepada Kristus. Kita mengakui dosa kita dan memohon Dia supaya Dia melepaskan kita dari dosa-dosa kita, menyucikan kita dari dosa-dosa kita, dan dengan demikian kita didamaikan dengan Allah oleh darah-Nya yang suci itu. Nah, saudara yang Tuhan Yesus Kristus kasihi, inilah dua hal penting yang bisa kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini. Sambutlah Yesus. Kenapa? Karena Yesus adalah satu-satunya yang ditentukan, ditetapkan oleh Allah, diutus oleh Allah kepada kita untuk mendamaikan kita, manusia berdosa ini, dengan Allah. Nah, oleh sebab itu, saudara, mari kita mengambil sebuah keputusan penting. Apa itu? Pertama, mari kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya penyelamat kita, yang dapat menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita, ya, dan mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita percaya kepadanya, ya. Karena Dia adalah satu-satunya penyelamat kita. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan mendamaikan kita dengan Allah. Mari kita percaya bahwa tidak ada jalan lain yang bisa menyelamatkan kita dari dosa-dosa kita dan mendamaikan dengan Allah. Mendamaikan kita dengan Allah selain hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus saja. Percayakah saudara bahwa Yesus satu-satunya juru selamat yang ditetapkan, ditentukan oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya? Ya, Alkitab sudah menjelaskan kebenaran ini. Bahwa Yesus Kristus adalah satu-satunya juru selamat yang ditentukan, ditetapkan, dan diutus oleh Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya, manusia berdosa ini, sehingga kita diperdamaikan dengan Allah. Oleh sebab itu hari ini mari kita percaya, oh Yesus, aku percaya Engkaulah satu-satunya penyelamatku yang sudah dikaruniakan Allah kepadaku, sehingga hidupku yang berdosa ini bisa dipulihkan, bisa diampuni, dikuduskan. Hidupku yang penuh dosa ini diperdamaikan dengan Allah. Yang kedua, mari kita merendahkan diri kita dan menyerahkan diri kita kepada Tuhan Yesus dan berdoa kepadanya. Ya, mengutip apa yang diserukan oleh orang banyak itu dalam menyambut Yesus, Hosana. Berdoa kepadanya, Hosana. Tuhan Yesus, lepaskan saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya dari dosa-dosa saya. Hosana, Tuhan Yesus, lepaskan saya. Tuhan Yesus, selamatkan saya dari kepercayaan, dari ikatan kuasa-kuasa kegelapan yang membelenggu saya selama ini. Hosana, Tuhan Yesus, jadilah Raja dalam hidup saya yang mengendalikan, memimpin, dan menuntun hati, pikiran, kehendak, perasaan, perbuatan, dan seluruh totalitas hidup saya. Hosana, Tuhan Yesus, selamatkanlah keluarga saya, sehingga keluarga saya dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari kepercayaan, dari ikatan kuasa iblis, sehingga keluarga saya dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Selamatkan keluarga saya.
Hosana, Tuhan Yesus, selamatkan gereja kami. Sehingga gereja kami dilepaskan dari dosa, dilepaskan dari kepercayaan ikatan kuasa iblis. Gereja kami dipenuhi dengan damai sejahtera Kristus. Hosana, Tuhan Yesus, selamatkan masyarakat kami. Selamatkan generasi kami. Selamatkan pergaulan kami dari dosa, kejahatan, dan berbagai macam ikatan kuasa kegelapan. Jadikan kami saksi, jadikan kami berkat, jadikan kami terang. Jadikan kami garam bagi masyarakat, bagi lingkungan kami. Sehingga masyarakat, lingkungan kami dapat melihat terang Kristus dan diselamatkan. Saudara, maukah kita mengambil dua keputusan penting ini? Percaya kepada Yesus, Dialah satu-satunya yang diutus Allah untuk menyelamatkan saudara dan saya. Dan yang kedua, saudara dan saya menyerahkan diri, saudara dan saya, kepada Yesus. Memohon supaya Yesus memulihkan kita, mengampuni dosa kita. Dan dengan demikian, Kristus mengaruniakan damai sejahteranya kepada kita, sehingga hubungan kita dengan Allah dipulihkan. Maukah kita mengambil dua keputusan penting ini sebagai respon kita terhadap firman Tuhan yang kita dengar pada hari ini? Maukah kita mengambil dua keputusan ini sebagai bentuk wujud ketaatan kita kepada firman Tuhan? Biarlah firman Tuhan hari ini kembali memberkati saudara. Sampai kita berjumpa kembali dan shalom.